Selamat malam. Jelas nggak? Oke. Selamat malam para tamu undangan, para peserta webinar, para pembicara, teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ignacia Marwanti, saya biasa dipanggil Tiwi. Malam ini kebetulan saya dapat tugas untuk mendampingi webinar, serial webinar malam ini. Serial webinar mengenai gender, tubuh, pikiran, dan hak yang terdiri dari 7 episode. Malam ini adalah episode yang kedua. Serial ini membahas tentang implikasi gender pada hak dan kesehatan seksualitas dan reproduksi, dan keterkaitan semua implikasi itu dengan kesehatan mental. Episode pertama sudah dilakukan 2 minggu yang lalu, yaitu membahas tentang gender dan konstruksi sosial. Dan untuk malam ini, episode kedua malam ini, kita akan membahas tentang kontrasepsi dan dampaknya bagi perempuan. Episode-episode berikutnya akan membahas tentang kehamilan, tentang penyakit seksual yang menular, tentang pemenuhan kebutuhan seksual, kanker serviks, dan puncaknya nanti akan ditutup dengan keterkaitan gender, hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan kesehatan mental. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja. Malam ini, pembicara untuk webinar malam ini ada 2, yaitu Ibu Vista Mika Wangka dari Christian Action dan Ibu Dr. Febrina Teresia. Ibu Vista Wangka atau biasa dipanggil Ibu Vivi. Untuk episode pertama, webinar yang pertama, beliau sudah mengisi sebagai pembicara. Malam ini beliau akan melanjutkan pembicaraan tentang perempuan dan kontrasepsi. Saya kira untuk Ibu Vivi, bagi yang webinar pertama belum mengikuti, mungkin sedikit akan saya perkenalkan Ibu Vivi ini. Siapakah Ibu Vivi? Ibu Vivi itu adalah seorang feminis yang tertarik pada isu gender, pemberdayaan perempuan, dan hak asasi perempuan. Beliau adalah lulusan Magister Kajian Gender dari Universitas Indonesia, dan beliau bekerja di Christian Action. Semenjak bekerja di Christian Action, beliau tertarik untuk mengurus mengenai migran domestik yang bekerja di Hong Kong ini. Kemudian untuk pembicara kedua, yaitu Dr. Febri, yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Meskipun sebagai dokter di sini di Hong Kong, beliau tidak bisa praktek melayani pasien-pasiennya, tapi dia tidak putus harapan. Semangatnya untuk melayani luar biasa. Dengan talentanya beliau, dia tetap melayani masyarakat dengan memberi penyuluhan, memberikan ilmunya kepada kita semua yang membutuhkan, terutama kepada teman-teman pekerja domestik yang bekerja di Hong Kong. Oke, untuk menyingkat waktu, oh iya, sebelumnya hari ini kita mempunyai sponsor untuk peserta webinar yang beruntung akan mendapat hadiah dari MES by Aid Concern. MES adalah singkatan dari Mission for Ethnic Minority Sexual Health. Jadi bagi peserta webinar, ikutin sampai selesai, nanti ada kuis berhadiah, dan bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar, nanti akan dipilih pemenangnya. Untuk menyingkat waktu, kita mulai untuk sesi pertama, Ibu Vivi, untuk membicarakan mengenai perempuan dan kontrasepsi. Waktu saya berikan kepada Ibu Vivi untuk memulai, silakan. Terima kasih Bu Tiwi untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk Peduli Kasih yang memberikan kesempatan kepada saya sekali lagi untuk bersama-sama sharing dengan teman-teman sekalian, dan secara khusus selamat malam
Selamat datang buat teman-teman sekalian yang sudah peserta webinar kali ini yang sudah bergabung. Saya juga akan langsung saja masuk pada pada pembahasan pertama. Saya izin share screen dulu. Ya, jadi saat ini saya akan, karena ini kelanjutan dari sesi webinar yang pertama, jadi setelah kita membahas soal gender sebagai konstruksi sosial, salah satu implikasi yang memang paling bisa dilihat adalah pada persoalan kontrasepsi. Karena itu saya mengangkat tema perempuan dan kontrasepsi pada saat ini. Tentu saja saya tidak akan membahas dari sisi medis karena itu nanti akan dibahas oleh Dr. Feby. Jadi saya hanya akan mengangkat perspektif gender melihat perempuan dan kontrasepsi ini. Dan ini hanya sebuah pengantar untuk membantu kita semua memahami bagaimana nantinya ketika memilih kontrasepsi itu ya. Jadi dari perspektif yang saya ambil yaitu perspektif yang lebih berpihak pada perempuan, kurang lebih seperti itu. Dan saya mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan awal. Saya ada polling sederhana. Nah, polling ini terbagi dua. Yang pertama itu polling, saya berharap teman-teman yang hadir pada saat ini yang mengikuti webinar ini menjawabnya berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi menjawab secara jujur apa yang menjadi pertanyaan mungkin 1, 2, 3 nomor awal, lalu kemudian pada bagian berikutnya ada pertanyaan yang menyangkut pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang nantinya akan dijelaskan oleh Ibu Dokter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menebak saja jika belum tahu, untuk bagian yang kedua silahkan saja. Ya, jadi kita mulai polling ini ada 8 pertanyaan saja dan waktu untuk satu pertanyaan itu mungkin sekitar 30 detik cukup. Lalu kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dan nanti akan dijelaskan kemudian. Jadi tidak per pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, pernahkah Anda atau pasangan menggunakan alat kontrasepsi? Silakan, waktunya hanya 30 detik. Iya, pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ya, terkait dengan pertanyaan pertama tadi, jika pernah menggunakan kontrasepsi, siapa yang menggunakan alat kontrasepsi? Laki-laki atau suami, atau perempuan atau istri? Silahkan dijawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Halo. Pertanyaan yang ketiga, bagi yang pernah menggunakan kontrasepsi, di mana pertama kali Anda menggunakannya? Apakah di Indonesia atau di Hong Kong? Ini khusus buat teman-teman yang berada di Hong Kong ya. Ya, silakan, waktunya habis. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan keempat. Alat kontrasepsi laki-laki lebih banyak jenisnya daripada alat kontrasepsi perempuan.
Ya atau tidak? Alat kontrasepsi laki-laki lebih banyak dari perempuan, ya atau tidak? Iya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, sekarang ya, spiral adalah salah satu alat kontrasepsi laki-laki, ya atau tidak? Spiral. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 atau pooling yang ke-6. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi perempuan, ya atau tidak? Baik, kita tutup poolingnya. Kemudian pertanyaan yang ke-7, vasektomi adalah salah satu metode kontrasepsi laki-laki, ya atau tidak? Ya, kita tutup poolingnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kontrasepsi merupakan tanggung jawab perempuan, ya atau tidak? Ya, mungkin kita tutup. Baik. Itu pooling yang sudah kita isi bersama-sama. Jadi dari pooling-pooling ini bisa ada beberapa hal yang bisa terklarifikasi sebetulnya ya kalau dari jawaban teman-teman sekalian. Nah, khususnya untuk yang tadi soal alat-alat reproduksi, memang ada beberapa yang saya lihat satu-satunya yang menjawab alat alat kontrasepsi laki-laki itu vasektomi, itu yang paling terkonfirmasi jawaban benarnya, ada 83%. Teman-teman menjawab demikian. Tetapi untuk kondom tadi ada yang mengatakan bahwa 86% dari teman-teman yang menjawab mengatakan bahwa kondom bukan merupakan alat reproduksi perempuan. Padahal ada kondom perempuan, nanti dijelaskan ya. Lalu kemudian spiral juga tadi 90% menjawab benar bahwa itu adalah alat kontrasepsi perempuan. Nah, dari pooling ini juga terlihat bagaimana alat kontrasepsi yang dibuat untuk perempuan membuat perempuan memang lebih banyak dari pengalaman teman-teman juga tadi share ya, bahwa ada 60% perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan pasangannya. Ini bagi teman-teman yang hadir saat ini. Artinya ada 40%
dilakukan oleh pasangan, tetapi 60% itu oleh perempuan. Nah, saya juga ingin memperlihatkan ada salah satu data yang, sorry, ini saya tidak bisa tutup pollingnya. Oke, apakah terlihat ya di layar? Ya, jadi ini ada salah satu data yang saya ambil secara cepat dari ini data lumayan terbaru ya dari saya mengambil contoh Jakarta. Mengapa? Karena tadi juga kalau kita lihat kan teman-teman juga lebih banyak menggunakan kontrasepsi ketika masih berada di Indonesia. Dan kalau misalnya saya mengambil Jakarta, asumsi saya Jakarta ini adalah parameter parameter dari pasangan-pasangan yang mungkin lebih berpikiran terbuka atau berpikiran lebih maju, tidak terlalu konvensional, sehingga bisa berbagi dalam hal dalam hal memutuskan siapa yang akan menggunakan kontrasepsi. Tetapi data yang dikeluarkan secara resmi oleh BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berdasarkan laporan dari Provinsi DKI Jakarta itu justru kontribusi terbanyak itu adalah suntik ya, KB suntik, kemudian diikuti dengan itu sekitar 57%, jadi besar sekali presentasinya. Kemudian spiral 18%, kemudian pil, kemudian implan atau susuk, lalu kemudian kondom dan steril perempuan, dan yang paling terakhir itu justru vasektomi itu 0%. Jadi selama bulan Mei itu tidak ada partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi atau mengikuti program keluarga berencana yang tercatat. Nah, memang data ini belum terpilah secara jenis kelamin ya. Jadi kondom ini kan bisa saja kondom laki-laki atau kondom perempuan. Tetapi kalaupun itu kita angkat, itu hanya sepersekian persen dibandingkan dengan suntik, spiral, pil, dan juga susuk yang jumlahnya sangat besar ya. Jadi 90% lebih itu kontrasepsi itu masih menjadi tanggung jawab perempuan gitu. Padahal tadi di dalam di dalam polling juga teman-teman juga lebih banyak yang setuju bahwa sebetulnya kontrasepsi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Tadi ada 68% yang menjawab itu. Tapi kalau kita lihat di lapangan atau di Indonesia khususnya, dengan data yang dari Jakarta ini saja memperlihatkan bahwa kontrasepsi ini masih banyak diikuti oleh perempuan gitu. Nah, mengapa perempuan yang kemudian paling banyak mengikuti program atau ini program sebetulnya ya yang oleh pemerintah ini, mengapa perempuan yang paling banyak berperan bertanggung jawab atau berperan di dalam memilih alat berkontrasepsi? Apakah hanya karena semata-mata alat kontrasepsi perempuan lebih banyak tersedia dibandingkan alat kontrasepsi laki-laki? Mungkin tidak juga. Kalau kita melihat dari perspektif gender, saya agak bermasalah ininya ya. Maaf. Ya, jadi kalau misalnya saya melihat ada sebetulnya di sini ada persoalan bias gender yang sangat besar di dalam mengapa perempuan berkontrasepsi kalau misalnya kita ikutin. Jadi seperti 2 minggu yang lalu saya membahas tentang ideologi patriarki yang memang sangat kental, sangat mempengaruhi semua lini kehidupan kita, dan ideologi patriarki ini menyebabkan ada relasi kuasa yang timpang. Relasi kuasa yang timpang dalam hal ini karena ideologi patriarki itu mengedepankan dominasi laki-laki atau lebih mengutamakan laki-laki, maka laki-laki lebih punya power. Laki-laki lebih punya power terhadap jenis kelamin yang lain, khususnya perempuan, dan power ini, relasi kuasa yang timpang ini menyebabkan terjadinya kontrol terhadap apa dalam kaitannya dengan persoalan yang kita bahas, maka itu adalah kontrol terhadap tubuh, seksualitas, dan reproduksi perempuan. Jadi kalau contoh yang paling bisa kita lihat, misalkan di Indonesia, saya juga pernah menyebutkan 2 minggu yang lalu, bagaimana program keluarga berencana nasional itu justru
merupakan bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan, karena perempuan hanya dilihat semata-mata hanya sebagai tubuh saja gitu. Dan kalau misalkan kita bayangkan rahim perempuan itu adalah satu analoginya seperti tanah yang subur yang menghasilkan, maka dengan adanya alat-alat pengendali keluarga berencana saat itu yang hanya diperuntukkan bagi perempuan, misalnya spiral, suntik, pil, yang pada masa-masa awal program keluarga berencana ini dicetuskan, itu hanya menyasar tubuh perempuan, maka itu adalah seperti memberangus atau menghapuskan kesuburan itu untuk kepentingan negara gitu. Nah, kontrol terhadap tubuh perempuan itu memang menghasilkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sudah kita bahas sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan sekali lagi contoh bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu kalau kita pakai sebagai alat analisis terhadap persoalan reproduksi, maka ada beberapa yang bisa kita lihat. Misalkan karena konstruksi gender yang menyebabkan subordinasi terhadap perempuan, perempuan lebih lemah, perempuan rendah, perempuan bergantung pada suami atau bergantung pada pasangan. Hal ini menyebabkan perempuan tidak mandiri memutuskan metode kontrasepsi apa yang akan digunakan. Karena misalnya perempuan menginginkan sesuatu, tapi kalau pasangan tidak setuju, misalnya perempuan ingin, saya mau dalam hubungan suami istri menggunakan kondom saja karena misalnya menggunakan alat yang lain bagi saya tidak cocok, bagi tubuh saya tidak cocok. Tapi kalau misalnya suaminya tidak setuju, maka dalam posisi subordinasi ini perempuan lebih banyak tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi lebih bergantung pada suami. Nah, ini juga yang menyebabkan partisipasi laki-laki dalam kontrasepsi itu sangat rendah, sementara kontrol mereka terhadap perempuan cukup tinggi. Nah, kemudian juga ada banyak sekali pelabelan-pelabelan negatif ya atau stereotip yang muncul di seputaran isu kontrasepsi ini juga. Misalnya kontrasepsi dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kodrat itu adalah pemberian Tuhan. Kalau perempuan hamil dan perempuan melahirkan itu kodrat. Itu yang kita bahas minggu yang lalu. Tapi saya juga baca satu penelitian yang pernah dilakukan di Bali beberapa tahun lalu, di banyak masyarakat, itu masih menganggap ini kodrat perempuan, bahwa memang perempuan yang harus mengusahakan kontrasepsi itu. Lah, kemudian juga ya kontrasepsi itu urusan perempuan, karena perempuan punya rahim, ya dia juga yang harus memikirkan kontrasepsi ini, gitu. Padahal kalau dilihat tidak harus seperti itu juga, karena buktinya ada alat kontrasepsi laki-laki juga. Atau juga ada yang berpendapat bahwa kontrasepsi ini urusan domestik, urusan di dalam rumah, dan karena urusan di dalam rumah ini adalah urusan perempuan, maka perempuan juga yang harus mengurusi masalah kontrasepsi. Sementara laki-laki yang bekerja di luar rumah atau laki-laki yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah di luar rumah, ya laki-laki tidak harus tahu menahu tentang kontrasepsi ini adalah urusan perempuan. Nah, kemudian juga stereotip yang lain, ya perempuan karena dia penurut, maka dia lebih cocok memakai kontrasepsi. Laki-laki kan orangnya bebas, jadi laki-laki tidak cocok memakai kontrasepsi. Nah, kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang lain juga yang bisa dilihat di dalam kalau kita bicara soal kontrasepsi ini adalah kekerasan. Itu yang tadi seperti saya sebutkan, misalnya pemaksaan kontrasepsi yang melalui berbagai aturan juga ya, melalui perundang-undangan, itu akhirnya kan terjadi pemaksaan bahwa perempuan harus mengikuti kontrasepsi setuju atau tidak setuju. Jadi tidak ada concern, tidak ada persetujuan. Perempuan langsung saja diperintahkan untuk menggunakan kontrasepsi yang mungkin perempuan sendiri tidak tahu apa dampak negatifnya dari satu alat kontrasepsi bagi tubuh dia sendiri, karena tidak cukup pengetahuan yang disampaikan gitu. Nah, selain itu juga hal ini juga sangat terkait dengan
dengan layanan kontrasepsi yang tersedia. Ya, jadi misalkan layanan ini bisa dalam bentuk apa? Petugas kesehatan atau mereka yang terlibat dalam sosialisasi tentang keluarga berencana ini yang juga masih punya bias gender, perspektifnya masih menganggap masalah kontrasepsi ini adalah masalah perempuan, lalu juga ketersediaan alat kontrasepsi itu sendiri. Kalau kita lihat kan ada 5 alat kontrasepsi perempuan, tapi saya tidak akan menjelaskan ini ya, nanti dokter pasti menjelaskan. Tapi yang laki-laki yang di Indonesia khususnya itu memang hanya 2 gitu. Nah, mengapa? Apakah memang tubuh perempuan lebih cocok, lebih mudah untuk menerima atau dipasangkan alat-alat ini dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan punya 5 alat kontrasepsi, sedangkan laki-laki 2, atau justru faktor sosial ini yang yang di belakang kepala kita bahwa ya memang ini adalah tanggung jawab perempuan, jadi dikasih lebih banyak pilihan kepada perempuan untuk memilih. Nah, karena itu hal-hal seperti ini yang sebetulnya masih membuat di tengah-tengah masyarakat ya kontrasepsi ini masih semata-mata dilihat sebagai tanggung jawab perempuan. Nah, saya langsung saja secara singkat akan dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sebaiknya kita bersikap. Bagi saya yang paling pertama itu untuk perempuan sendiri, kita harus memahami soal otonomi tubuh. Artinya bahwa saya sebagai seorang pribadi, saya berdaulat atas tubuh saya sendiri. Karena saya punya otonomi atau saya punya kedaulatan atau atas tubuh saya sendiri, maka saya juga punya hak untuk menentukan, alat kontrasepsi apa yang akan saya pakai. Atau saya punya hak untuk menentukan apakah saya mau memakai alat kontrasepsi atau tidak. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya otonomi atas tubuh kita sendiri, kita menyadari bahwa tubuh kita ini yang sudah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Dia bukan semata-mata hanya tubuh tanpa jiwa, hanya tubuh yang bisa digunakan, bisa dipolitisasi, bisa dipakai untuk kepentingan, misalnya kepentingan ekonomi atau apapun, tetapi harusnya kita memahami bahwa tubuh ini adalah tubuh yang berharga, adalah tubuh yang punya otoritas, kita yang punya otoritas terhadap tubuh kita sendiri. Karena itu kalau kita memang punya otoritas seperti ini, maka kita harus bisa menegosiasikan kepada pasangan kita bahwa tanggung jawab dalam hal kontrasepsi ini adalah tanggung jawab bersama, atau ini adalah kebutuhan dan keinginan bersama. Nah, karena itu kalau misalkan kita sudah bisa menegosiasikan hal ini, maka selanjutnya seharusnya idealnya itu bersama pasangan kita bisa memilih mana yang terbaik, memilih kontrasepsi yang benar-benar sesuai dengan kondisi tubuh kita, memilih kontrasepsi yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, gitu. Jadi ya ini menurut saya catatan awal saya tentang bagaimana kita merespon persoalan kontrasepsi yang lebih banyak merugikan perempuan atau yang lebih banyak memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Vivi yang sudah menjelaskan bagaimana kontrasepsi itu untuk perempuan. Bagi peserta webinar yang mempunyai pertanyaan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Vivi ini,
bisa langsung menyampaikannya di chat. Nanti mungkin akan dijawab langsung oleh Ibu Vivi melalui chat, atau kalau ada waktu terakhir nanti akan dibacakan. Untuk menyingkat waktu, kita akan ke sesi kedua, yaitu sesi yang lebih banyak perlu dibicarakan, yaitu tentang kontrasepsi, bagaimana kontrasepsi itu dan apa jenis-jenisnya, apa manfaatnya, apa efeknya. Lebih detailnya akan dijelaskan oleh Dr. Febri. Silakan Dr. Febri. Saya izin share screen. Oke, gimana? Bisa dibantu karena ini saya nggak bisa share screen-nya nih. Mbak Anas. Iya, sebentar. Mungkin Sebentar. Sudah co-host Dr. Feby. Oke. Ya, masalahnya nggak bisa dapat nih. Bentar ya. Hold on. Bentar ya, karena ini one participant can share at a time. Oke, hold on. Ya, sudah. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Iya. Oke. Ya, selamat malam. Nama saya Dr. Febrina. Saya malam ini diberi kesempatan untuk membawakan topik tentang kontrasepsi dari Peduli Kasih. Ya, semoga ini bisa memberikan kita tambahan pengetahuan tentang apa saja sih alat-alat kontrasepsi yang bisa kita gunakan, yang menjadi pilihan yang cocok untuk kita. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan kontrasepsi, kita berbicara dulu tentang family planning. Family planning ya, family itu keluarga, planning itu perencanaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya keluarga berencana. Jadi apa sih itu? Itu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan cara apa? Ya dengan cara merencanakan secara matang. Jadi perencanaan ini melibatkan dua pihak ya, suami dan istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Vista Mika. Namanya juga family, jadi itu terdiri dari suami dan istri itu bersama-sama membahas ke depannya bagaimana rencana keluarga kita, jumlah anak yang mau kita punyai berapa, kemudian jarak umur antara anak itu bagaimana. Jadi kan memang pembahasannya dua belah pihak. Dan yang lebih penting juga tidak lupa dibahas tentang kesuburan. Karena memang dalam pernikahan juga kadang-kadang tidak selancar apa yang kita maui gitu. Jadi pada pasangan-pasangan tertentu masih banyak yang belum dikaruniai anak, padahal sudah menikah lama. Nah, ini memang yang harus juga dibahas tentang masalah kesuburan. Jadi yang penting dibahas dua belah pihak, wanita dan pria atau suami dan istri. Karena kalau sampai pada waktu tertentu keluarga ini belum dikaruniai anak, kita harus mencari masalah, menemukan masalahnya di mana. Nah, karena pembuahan itu melibatkan sperma dan ovum atau sel telur, di mana sperma itu produk dari genitalia laki-laki dan sel telur adalah produk dari genitalia perempuan. Jadi dua-duanya tuh harus diperiksa. Kadang-kadang kan dalam budaya kita di Indonesia kadang-kadang kalau misalnya satu keluarga belum dikaruniai anak, yang dicap salah tuh perempuannya, padahal tidak begitu. Kita tahu kan kalau misalnya pembuahan atau memiliki anak atau kehamilan itu melibatkan dua
belah pihak. Harus ada sperma, harus ada sel telur. Oleh karena itu, disinilah family planning yang matang sebelum menikah benar-benar dibahas. Jadi bukan hanya tanggung jawab perempuannya saja, tetapi tanggung jawab juga pria atau suami gitu. Oke, kita masuk ke dalam kontrasepsi. Jadi kontrasepsi ini pada dasarnya digunakan untuk mencegah kehamilan dengan cara mencegah pertemuan antara sel telur dengan ovum supaya tidak terjadi pembuahan dan kemudian terjadi kehamilan. Jadi manfaat dari kontrasepsi itu untuk menjarakkan atau memberikan jarak antar umur anak. Jadi misalnya nih anak pertama sudah ada, kemudian kita rencana mau punya anak kedua setelah si kakak umur berapa tahun ya. Nah, kontrasepsi di sini berperan untuk apa namanya? Untuk digunakan. Kemudian selain itu manfaat kontrasepsi juga untuk menunda. Jadi ada beberapa kasus seperti misalnya pengantin baru masih mau pacaran dulu nih, jadi ya udah kita tunda dulu satu tahun. Nah, ini kira-kira apa ya apa namanya metode kontrasepsi apa yang cocok buat keluarga ini gitu, atau mungkin contohnya seperti teman-teman PMI yang akan liburan ke Indonesia, akan pulang ke Indonesia, bertemu dengan suami, bertemu dengan pasangan. Nah, untuk mencegah kehamilan, metode kontrasepsi apa yang perlu kita gunakan, dibahas dengan pasangan. Apakah untuk untuk wanitanya memakai pil atau untuk pria memakai kondom. Nah, itu perlu dibahas. Dan manfaat kontrasepsi selanjutnya itu menghentikan. Jadi ini sifatnya permanen. Jadi ada jenis kontrasepsi yang memang sifatnya permanen, di mana biasanya tuh untuk kasus yang keluarga ini sudah merasa cukup punya anak 2 cukuplah, karena kayaknya zaman sekarang udah nggak model lagi ya yang namanya banyak anak banyak rezeki, yang ada banyak anak banyak biaya gitu. Jadi mungkin banyak anak anak 2 cukup supaya kehidupannya lebih baik, supaya pendidikannya lebih terjamin. Nah, metode kontrasepsi apa yang perlu kita gunakan nanti akan dibahas selanjutnya. Oke. Jadi secara garis besar metode kontrasepsi itu ada 2, non-hormonal dan hormonal. Non-hormonal itu artinya tidak melibatkan hormon di dalam kontrasepsi, sedangkan yang hormonal itu ada mengandung hormon. Nah, yang non-hormonal apa saja? Ada metode barier atau pengaman, kemudian ada yang alami, ada yang IUD atau intrauterine device. Kalau zaman dulu dibilangnya spiral. Kenapa spiral? Karena bentuknya seperti spiral. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi bentuknya seperti T gitu. Tapi sebutannya sekarang IUD atau intrauterine device, atau kalau bahasa Indonesianya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian juga non hormonal ada KB mantap. Ini yang kita sebut sterilisasi gitu. Nah, kalau metode lainnya itu hormonal dibagi macamnya, ada yang KB suntik, ada yang pil, ada yang implan atau susuk. Ini sudah jarang ya dipakai di Indonesia, juga baru sudah lama nggak dipakai, tapi ada muncul lagi. Kemudian ada IUD. Nah, IUD ini ada 2, ada yang memang benar-benar tidak mengandung hormon, tapi ada yang sekarang diisi dengan hormon. Nanti kita lihat bagaimana. Jadi pemilihan jenis kontrasepsi ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, tergantung masing-masing individu atau pasangan. Jadi ini bisa kita lihat misalnya kondisi penyakit apa yang dialami oleh akseptor atau penerima kontrasepsi, misalnya ada hipertensi atau ada mengalami kanker atau pengobatan kanker. Jadi kontrasepsi apa yang harus atau cocok untuk digunakan. Selain itu juga harus tahu apakah ini untuk ibu ya, apakah ibunya sedang menyusui atau tidak,
kontrasepsi apa yang cocok untuk itu, dan berapa lama mau berkontrasepsi. Ini untuk masalah jangka waktu, karena kontrasepsi ada yang bisa dilakukan untuk jangka panjang, ada juga yang dilakukan untuk jangka pendek. Nah, jadi ada pertanyaan tuh biasanya, mana sih yang paling aman untuk mencegah kehamilan? Jadi kalau misalnya berbicara KB yang paling aman, itu tentunya kita berbicara mana yang efektif, yang lebih efektif. Jadi secara garis besar tuh semua metode kontrasepsi pada dasarnya aman. Nah, cara memilih alat kontrasepsi kembali lagi harus cocok-cocokan, tergantung kebutuhan dari pasangan, gaya hidup dan kondisi medis dari penerima penerima kontrasepsi atau akseptor. Nah, kita masuk ke pertama, kondom. Tadi ada pertanyaan ya dari Mbak, maksudnya ada poolingnya yang tadi dibilang kondom itu juga untuk wanita. Ternyata 80% jawab salah gitu. Nah, kita tahu di sini ternyata kondom tuh ada dua, ada yang untuk wanita, ada yang untuk pria. Kita bahas yang kondom untuk pria dulu. Nah, kondom itu merupakan alat kontrasepsi berbahan dasar lateks. Ini fungsinya mencegah kehamilan. Jadi memang cara kerjanya dia tuh menampung sel sperma supaya tidak masuk ke dalam vagina, diteruskan ke rahim supaya tidak bertemu nanti dengan sel telurnya, jadi tidak terjadi pembuahan. Itu cara kerjanya. Nah, positif atau kelebihannya siapa sih? Dia itu mudah didapat. Ya, kalau kita ke 7-Eleven juga bisa kita beli gitu untuk yang pria, tidak perlu resep dokter, praktis, dan terutama lagi dia bisa mencegah penularan dari penyakit seksual atau penyakit menular seksual seperti HIV, terus nanti yang akan dibahas oleh dokter Aris ya di ketiga atau keempat episode keempat. Nanti ini salah satu positif atau kelebihan dari kondom. Kekurangannya apa? Ya kalau misalnya dia digunakan tidak tepat, contohnya kondomnya terlalu kecil, ya bisa bocor, cairan semennya keluar, atau misal pemasangannya tidak tepat. Pemasangan kondom itu ketika sedang penisnya sedang ereksi. Jadi bukan sebelum ereksi tapi harus setelah ereksi supaya mencegah kondomnya terlalu longgar atau terlalu sempit. Jadi intinya supaya tidak cairan spermanya tidak keluar dan tidak nanti akhirnya masuk ke dalam vagina dan diteruskan ke rahim. Beberapa bilang menurunkan kepuasan seksual gitu. Makanya banyak yang menolak, para pria menolak, nggak mau saya pakai kondom, nggak enak katanya, menurunkan kepuasan seksual. Makanya nanti akhirnya dibebankan ke si perempuan, kamu aja yang pakai kontrasepsi gitu. Nah, beberapa orang bukan mengatakan tapi mengalami alergi terhadap lateks. Tapi sebenarnya ini semua sih bisa diminimalisir ya, karena lateks sendiri, maksudnya kondom sendiri itu ada beberapa macam pilihan selain lateks, ada yang poliureter, terus poliisopren, itu tuh yang jauh tidak membuat alergi. Nah, selain itu ada juga, nah ini kondom untuk wanita yang tadi di pertanyaan Mbak Vivi. Kondom wanita memang jarang ya atau tidak populer, tapi penampakannya seperti ini. Jadi kondom wanita ini pada umumnya prinsipnya sama seperti kondom pada laki-laki. Intinya mencegah cairan semen atau cairan mani yang mengandung sperma masuk ke dalam rahim sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, kondom wanita ini biasanya bentuknya tabung nih seperti ini. Dia bahannya dari poliuretan, jadi kayak plastik tipis fleksibel. Ini ada 2 ring, ada 2 cincin di sini. Yang satu tertutup, ujungnya itu tertutup. Yang nanti nih ujungnya ini akan dimasukkan ke dalam vagina, mentok sampai ke mulut rahim. Yang ini
akan dibiarkan terbuka di bagian vulva. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Cincin yang tertutup akhirnya ini dia dilipat, kemudian posisi pemasangannya bisa tiduran, bisa juga berdiri, terserah pemakainya mana yang nyaman. Kemudian dimasukkan sampai mentok di sini. Ini adalah rahim, ini adalah mulut rahim. Nih, sampai mentok di sini. Kemudian dilepas, nanti dia akan mengembang sendiri nih cincinnya. Pastikan ini tidak twist atau tidak terlipat ya, atau kepelintir gitu. Nah, jadi pastikan seperti ini, jadi loss seperti ini, dan cincin yang terbuka ini dibiarkan di luar di bagian vulva. Nanti kalau misalnya udah selesai penggunaannya, pelan-pelan ditarik supaya nanti cairannya tidak melebar kemana-mana. Nanti kalau misalnya cairannya tumpah lah, nanti gagal proteksinya. Itu kondom untuk wanita. Jadi ada ya kondom untuk wanita. Kemudian masuk ke KB alami. Kalau KB alami ini bisa pakai sistem kalender, tapi sistem kalender ini agak gampang susah ya. Kenapa? Karena syarat utamanya itu riwayat haidnya teratur. Nah, ini memang harus benar-benar dicatat. Kita tuh jadi kita menghitung ovulasi. Ovulasi itu artinya masa subur, di mana sel telur kita tuh mulai berkembang secara utuh. Nah, itu namanya ovulasi. Masalahnya tidak semua orang punya waktu ovulasi yang sama. Ya, memang rata-rata ovulasi terjadi 14 hari setelah haid pertama, hari pertama haid terakhir. Tapi tidak semua orang seperti itu. Makanya untuk memakai sistem kalender ini gampang-gampang susah, sehingga efektivitasnya tuh nggak terlalu tinggi dibanding kontrasepsi yang lain. Kalaupun memang mau memakai sistem kalender, akan lebih baik berkonsultasi dulu dengan dokter, supaya nanti dokter bisa melihat apakah dari anamnesa bagaimana riwayat haid dari wanitanya, apakah teratur atau tidak, nanti baru ditentukan ini cocok atau tidak gitu. Nah, ini kelebihannya adalah dia tidak butuh biaya karena cuma mencatat aja. Jadi kita mencatat haid pertama kapan, kemudian dihitung sampai haid terakhir. Tapi itu sebenarnya butuh biaya juga karena perlu konsultasi ke dokter juga untuk seperti ini gitu. Negatifnya atau kekurangannya ya tergantung masing-masing individu. Tadi seperti saya bilang, jadi tidak selalu sama ya ovulasi setiap orang itu bisa. Jadi ovulasi atau masa subur tuh bisa dipengaruhi banyak faktor. Contohnya kalau kita stres, kalau kita minum obat-obat tertentu, atau kalau kita lagi sakit. Nah, ovulasinya itu bisa berubah. Jadi nggak selalu tepat 14 hari atau tidak selalu tepat harinya yang normal gitu. Jadi memang agak-agak gampang-gampang susah untuk sistem kalender ini. Makanya efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, selain itu KB alami juga ada yang namanya MAL atau metode amenorrhea laktasi. Ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi memang hormon menyusui kita ini menekan pembuahan atau menekan ovulasi. Jadi alaminya seperti itu. Tapi kembali lagi, ini tidak segampang yang dipikirkan. Yang penting menyusui, nanti hormonnya pasti akan tertekan dan tidak ada ovulasi. Tidak juga. Jadi syaratnya adalah ini menyusui harus eksklusif. Biasanya sih 2 jam tiap 2 jam gitu menyusui, baru bisa dibilang ini eksklusif gitu. Karena kalau cuman hanya dipompa atau cuman menyusui hanya beberapa jam sekali, hormon yang dikeluarkan itu tidak akan efektif untuk menekan ovulasi. Jadi ya mau nggak mau tetap harus menggunakan metode kontrasepsi yang lain gitu. Kemudian ini yang namanya spiral, yang tadi dibilang spiral. Masih yang non hormonal ya. Ini intrauterine device atau IUD. Jadi ini alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Tadi kan pertanyaannya tuh ada tuh di Mbak Vivi, kalau misalnya spiral itu bisa untuk
laki-laki ya tidak bisa juga, tidak bisa ya, karena ini kan memang targetnya rahim, laki-laki nggak punya rahim. Jadi memang untuk 90% jawabannya benar. Jadi memang ini si IUD ini metodenya dia dimasukkan ke dalam rahim. Seperti ini nih, kita bisa lihat ini rahim kita. Ini bentuknya gini, dia dimasukin di sini. Nah, ada 2 jenis. Ada yang copper T, jadi dia mengandung tembaga seperti ini. Jadi bahan tembaganya inilah yang akan bekerja untuk mencegah terjadinya kehamilan. Cara kerjanya gimana? Tembaga ini akan memberikan efek melindungi dinding rahim supaya misalnya sudah ada terjadi pembuahan, hasil pembuahannya tidak bisa menempel di dinding rahim. Jadi akhirnya luruh dan tidak terjadi kehamilan. Selain itu juga tembaga atau kuper ini efeknya juga bisa mematikan sperma gitu. Jadi kalau spermanya nggak ada ya pasti tidak akan terjadi pembuahan. Nah, selain itu juga tadi di kontrasepsi yang hormonal ternyata ada IUD juga. Nah, di kontrasepsi yang modern sekarang ada IUD yang tembaganya diganti dengan tabung yang berisi hormon, namanya hormon progesteron. Nah, ini yang hormon progesteron yang di sini yang dia akan nanti disimpan dan kemudian dilepas perlahan-lahan dan kemudian dialirkan ke aliran darah. Nah, hormon ini yang akan berfungsi untuk menekan ovulasi atau menekan masa subur wanita sehingga nanti tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi kehamilan. Nah, ini tadi cara kerjanya ya, hanya mengulangi tadi. Mempengaruhi dinding rahim, ini yang Cooper ya, yang tembaga. Embrio tidak dapat menempel di dinding rahim. Terus mempengaruhi pergerakan sperma. Tembaga ini membuat sperma cepat mati, sehingga belum sampai ke sel telur, spermanya udah mati, jadi tidak akan terjadi pembuahan. Kemudian, nah ini untuk IUD yang hormonal, karena IUD hormonal, hormon yang diisi adalah hormon progesteron. Salah satu cara kerja hormon progesteron adalah meningkatkan kekentalan lendir di mulut rahim. Jadi kalau terlalu kental di mulut rahim itu, jadi sperma nggak bisa masuk. Jadi kayak barrier gitu, nggak bisa masuk ke dalam rahim, jadi ya tidak ketemu sama ovum, ya tidak bakal terjadi kehamilan. Berikut adalah positif dan negatif atau kelebihan dan kekurangan dari IUD. Nah, kalau misalnya IUD ini efektivitasnya tinggi sekali, dia hampir 100%, tapi tidak 100% ya, cuman hampir saja, cuman memang lebih tinggi dibanding kalau tadi kita lihat sistem kalender. Dia bertahan lama, karena bisa digunakan lebih dari 5 tahun. Bahkan ada IUD tertentu bisa digunakan sampai 10 tahun. Tapi itu tergantung ya, tidak semua IUD bisa dipakai sampai lama. Makanya oleh karena itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Kemudian selain itu juga kelebihannya tidak mengganggu kesuburan. Jadi nanti kalau misalnya dia dilepas, kesuburannya akan kembali lagi. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama, bisa langsung hamil. Dikasih spare waktu sekitar 1-2 minggu, dia bisa kesuburannya bisa timbul lagi. Nah, ini cocok untuk pasangan-pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu agak lama, atau contohnya juga menjarakan kehamilan antara anak yang pertama dengan anak yang berikutnya. Ini bisa dipakai. Kelemahannya apa? Biayanya mahal, terutama pada saat pemasangan. Kemudian dia terdapat resiko infeksi. Nah, ini resikonya kecil sekali ya, apalagi pada zaman modern sekarang, sterilisasi atau kebersihannya itu lebih baik lagi, sehingga resiko infeksinya sangat kecil. Kemudian kekurangannya juga tidak memproteksi dari penyakit menular seksual. Selanjutnya ini KB mantap atau sterilisasi. Jadi ini KB salah satu pilihan KB untuk pria selain kondom.
Bisa juga melakukan sterilisasi, itu namanya vasektomi. Nah, masalahnya KB mantap atau sterilisasi ini adalah KB yang permanen. Jadi memang sebelum memilih KB ini, itu memang harus benar-benar dipikirkan supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Tiba-tiba langsung, misalnya di kemudian hari, saya mau punya anak, tapi udah melakukan tubektomi, bagaimana ya? Ya memang bisa dilakukan rekanalisasi, tapi sayangnya hasilnya atau angka keberhasilannya kecil sekali untuk kembali lagi bisa disambungkan gitu. Kalaupun bisa disambungkan, untuk resiko terjadi kehamilan di luar kandungan juga tinggi gitu. Nah, kita mulai dari tubektomi. Ini tubektomi ini buat wanita ya. Jadi ini kita lihat dulu, ini genitalia bagian dalam wanita. Ada mulut mulut rahim di sini. Kemudian di sini adalah rahim. Rahim itu memang benar-benar disiapkan untuk implan atau tempat melekatnya hasil pembuahan atau embrio. Nah, di sini adalah saluran telur. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya tuba falopi. Di sini adalah tempat pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Jadi ketemunya biasanya di sini nih, di sini. Nah, ini adalah indung telurnya. Nanti kalau misalnya indung telur melepaskan telur, di sini itu namanya ovulasi. Jadi ovulasi, dia akan melepaskan ovum atau telur, kemudian ditangkap, ini namanya fimbre. Dia akan ditangkap di sini, kemudian sel telurnya akan dilanjutkan ke tuba falopi atau ke sel ke saluran indung telur. Nanti spermanya datang, sperma akan bertemu di sini. Di sini terjadi pembuahan. Hasil pembuahannya akan dibawa menempel ke rahim. Nah, itu begitu secara garis besar proses dari pembuahan terjadinya kehamilan. Nah, yang pada tubektomi yang terjadi apa? Nah, pada tubektomi ini tindakan penutupan terhadap saluran telur nih, tempat bertemunya si sperma dan ovum di sini ini dipotong. Di sini ini dipotong di sini kanan dan kiri, yang nggak bisa cuman kanan, nggak bisa cuman kiri karena percuma juga kalau di sini dipotong, di sini dibiarin, ya tetap aja nanti ovumnya bisa ketemu, chance-nya masih ada untuk kehamilan. Jadi dua-dua dipotong. Ada yang dibilang diikat. Kadang-kadang suka salah persepsi dalam masyarakat. Nah, ini kan cuma diikat, nanti dilepas bisa lagi dong. Nah, sebenarnya prinsipnya baik itu diikat maupun dia dipotong, itu tetap akan terpotong. Nih, contohnya seperti ini. Ini kan di-banded, terus diikat, dilipat, terus diikat. Biar tetap akan terpotong. Kenapa? Karena ini kursor saya kelihatan kan ya? Ya. Ya, jadi Kelihatan. Bagian ini tidak akan dialiri darah. Kalau tidak dialiri darah, dia akan mati atau namanya nekrosis. Pada akhirnya nanti dia akan copot sendiri. Jadi ya tetap aja bakal seperti ini nanti jadinya, tetap akan terpisah. Jadi cuman metodenya aja, diikat maupun dipotong. Ini sama, tapi hasil akhirnya akan terpotong gitu. Nah, nanti ada pertanyaan, loh kalau misalnya kepotong kayak gitu, terus nanti sel telur yang sudah dibuahi itu sel telur yang keluar itu bagaimana? Sel telur tetap bisa akan dihasilkan, tapi kalau tidak bertemu dengan sel sperma, dia akan diserap oleh tubuh. Memang alaminya seperti itu, dibuat sama Tuhan seperti itu. Jadi dia tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Dia akan diserap lagi oleh tubuh gitu. Jadi ini sisa dari potongan ini nanti akan ditempelkan di dinding sekitar rahim gitu. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pasangan, aduh saya nyesel nih, saya mau minta minta direkanalisasi, artinya dibuat kanal lagi, ya minta disambungin istilahnya. Ya sulit karena biasanya
sudah terjadi perlekatan, sudah sulit lah, udah jadi ini kan kebayang nih kecil sekali nih, terus minta dikanalisasi ya udah buang uang, keberhasilannya juga kecil sekali, jadi memang perlu dipikirkan secara matang kalau untuk melakukan tubektomi. Nah ini fast difference, vasektomi. Vasektomi ini untuk laki-laki. Nah, ini kita mereview sedikit anatomi laki-laki. Jadi sel sperma tuh dibuatnya di testis. Testis itu ada di dalam buah zakar, dibilangnya buah zakar. Jadi ini testis, ini epididymis. Ini bagian dari bagian dari testis. Nah, dia akan membuat sel sperma. Sel sperma ini kemudian akan disalurkan ke fast difference atau ke saluran ini nih, namanya fast difference. Kemudian bergabung dengan cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar sekitar, contohnya kelenjar prostat. Nah, nanti akan menghasilkan cairan mani atau dibilang cairan semen. Jadi cairan semen itu adalah cairan yang berasal dari kelenjar prostat dan kelenjar genitalia laki-laki plus dengan sperma. Nah, pada vasektomi ini si fast difference ini dipotong nih seperti ini, dipotong. Jadi spermanya tetap dihasilkan, tapi dia tidak bisa dilanjutkan untuk bergabung bersama cairan dari kelenjar prostat. Kemudian dia si kelenjar prostat tetap akan menghasilkan cairan mani, tapi tanpa sperma. Tetap bisa diejakulasikan atau bisa dikeluarkan secara biasa, tapi ya itu tidak ada sel sperma. Efeknya apa? Ya nggak ada efek apa-apa sih. Ya efeknya adalah tidak akan bisa membuahi karena tidak ada sel sperma. Apakah akan berefek pada tingkat kepuasan seksual? Ya tidak. Tetap bisa ereksi, tetap bisa ejakulasi, bedanya tidak ada sel sperma. Itu aja sih. Jadi kadang-kadang kan ada pemikiran bapak-bapak yang nggak mau saya disterilisasi. Ini beda ya dengan kebiri. Kalau kebiri yang dirusak adalah ini pabrik pembuat spermanya. Tapi kalau ini tetap dibiarin, spermanya tetap dibuat, tapi hasilnya dia tidak dihasilkan, tidak disalurkan, tetapi dia akan diserap oleh tubuh. Sebentar dulu. Ya sayang, hold on. Maaf ya. Oke. Selanjutnya ini kelebihan dan kekurangan dari tubektomi. Nah, tubektomi ini tingkat efektivitasnya sangat tinggi. Ingat, dia bersifatnya permanen, makanya memang harus benar-benar dipikirkan efek ke depannya. Terus dia tidak mengganggu hubungan seksual karena tidak akan terjadi apa-apa pada genitalianya. Hanya tidak akan menghasilkan sel telur gitu. Atau maksudnya bukan menghasilkan, tapi tidak akan ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Aman untuk ibu menyusui karena tidak ada hormon yang terlibat di sini. Kemudian tidak ada efek samping jangka panjang. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah ada resiko pembedahan, rasa tidak nyaman, jangka pendek setelah tindakan. Ya normal ya. Memang kalau misalnya ada tindakan pasti ada rasa tidak nyaman, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Harus benar-benar dipertimbangkan karena sifatnya permanen supaya tidak menyesal di kemudian hari. Negatifnya ya dia tidak bisa melindungi dari penyakit menular seksual. Ini KB suntik. KB suntik. Kita sudah masuk ke kontrasepsi yang mengandung hormon. Pertama adalah KB suntik. Dia mengandung hormon sintetik yang disuntikan ke dalam tubuh. Cara kerjanya, hormon ini akan menghambat ovulasi. Tadi kita tahu ya ovulasi itu pengeluaran dari sel telur, dari indung telur
untuk yang nanti pada akhirnya akan siap dibuahi. Selain itu juga hormon yang disuntikan ini akan meningkatkan kekentalan lendir di mulut rahim sehingga nanti sperma susah masuknya. Istilahnya seperti barier juga. Jadi kalau misalnya susah masuk ya tidak akan ada terjadi pembuahan. KB suntik sendiri itu ada 2 tipe, ada yang tipe 1 bulan, maksudnya yang disuntikan setiap 1 bulan sekali, itu isinya hormon kombinasi antara progesteron dengan estrogen. Kemudian ada yang disuntikan setiap 3 bulan, yang isinya hanya progesteron. Apa kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya itu efektivitasnya tinggi juga, praktis dan aman. Dia tidak mempengaruhi produksi ASI. Jadi untuk ibu menyusui ini aman, terutama ini untuk pemilihan khususnya untuk pemilihan suntik 3 bulan ya. Karena isinya hanya progesteron. Jadi progesteron itu tidak punya hubungan untuk menekan produksi air susu. Jadi memang aman untuk ibu menyusui. Salah satu pilihan untuk ibu menyusui. Kekurangannya apa? Nah, ini kekurangannya dia memakan waktu untuk mengembalikan kesuburan. Jadi tidak seperti IUD tadi. Jadi kalau sekali lepas bisa suburnya cepat gitu. Maksudnya kembali lagi ke siklus suburnya itu cepat. Nah, kalau yang KB suntik enggak. Dia memakan waktu agak lama ya. Ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk KB suntik. Dan penyuntikannya juga itu harus tepat waktu, konsisten. Tiap 1 bulan di hari apa itu harus tetap sama dan dia tidak melindungi dari PMS. Nah ini kalau misalnya KB suntik tidak dianjurkan untuk wanita yang ini atau kontraindikasi untuk wanita yang punya rencana hamil dalam waktu dekat. Karena tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya lepas KB suntik itu butuh waktu lama lagi untuk mencapai kesuburan yang normal. Kemudian juga tidak dianjurkan untuk wanita dengan penyakit kanker atau dalam pengobatan kanker payudara ini berhubungan dengan pemberian hormon. Terus dia memiliki penyakit gangguan fungsi hati yang berat dari efek samping pemberian hormon juga dan memiliki riwayat sakit jantung, hipertensi, diabetes dan perokok. Jadi hormon progesteron dan estrogen ini nih salah satunya juga bisa meningkatkan mencetuskan stroke kalau misalnya dia sudah punya faktor resiko sebelumnya seperti darah tinggi atau punya riwayat sakit jantung. Makanya kenapa sebelum melakukan kontrasepsi ini atau memilih kontrasepsi ini kembali lagi harus dikonsultasikan pada dokter sehingga cocok atau tidak dengan kondisi fisik atau kondisi badan dari penerima kontrasepsi. Selanjutnya adalah pil oral. Jadi ini pil KB ya, yaitu mengandung hormon sintetik sama seperti suntik, tapi bedanya dia diminum. Nah, jenis pil KB ini ada yang mini pil atau pil progestin, terus ada yang pil kombinasi, dan pil darurat. Nanti kita akan tahu nih pil darurat seperti apa. Nah, ini harus diminum tiap hari, nggak boleh putus. Karena kalau misalnya putus nanti akan ya repot sendiri kita. Makanya ini kalau memilih pil oral ini memang harus punya komitmen dan harus konsisten karena harus sama, misalnya minum jam 7 pagi ya harus berikutnya minum jam 7 pagi, nggak boleh telat, apalagi telatnya itu lebih dari 12 jam karena nanti efektivitasnya menurun dan kita harus mengulang lagi cara minumnya gitu. Maksudnya harus dimodifikasi lagi cara minumnya. Nah, ini mekanisme cara kerja pil KB. Sama ya seperti suntik karena memang isinya hormon progesteron dan ada juga hormon estrogen. Nah, hormon-hormon ini fungsinya dia mengentalkan dinding mulut rahim yang ini sehingga kalau terlalu kental si sperma sulit masuk. Jadi dia seperti barier juga sulit masuk ke rahim sehingga nanti ya
sulit juga ketemu sama ovum di sini, ya tidak akan terjadi pembuahan. Menghambat ovulasi. Jadi hormon progesteron ini kerjanya di sini nih, kerjanya di indung telur. Dia akan menghambat pelepasan dari menghambat pelepasan dari telur gitu. Jadi kalau dikasih progesteron nggak keluar telurnya, ya spermanya nanti nggak ketemu sama telurnya, ya jadi tidak terjadi kehamilan. Selain itu juga dia mengubah pergerakan tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Nah, ini kerugian atau positif negatifnya menggunakan pil KB. Kalau positifnya, dia penggunaannya mudah. Ya, cuma tinggal diminum, nggak perlu macam-macam, minum aja, asal konsisten. Efektif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, dan kemudian dia juga bersifat reversible. Beda dengan KB suntik ya. Kalau misalnya kita udah nggak minum, karena memang dosisnya itu cuma buat 1 hari. Jadi makanya kenapa kita nggak boleh telat. Kalau misalnya dosisnya cuma 1 hari, terus nanti kita mau, saya mau punya anak, udah lepas gitu aja. Toh nanti dosisnya efek hormonnya tidak akan terjadi di hari berikutnya. Jadi kita masih bisa subur gitu, masih bisa hamil. Kerugiannya adalah harus diminum rutin dengan jam yang sama, harus konsisten. Ini yang menimbulkan kebosanan. Jadi kadang-kadang tuh suka kelewat. Kalau udah kelewat, terlambat minum, ya percuma, efektivitasnya jadi nggak ada gitu. Pada pil kombinasi dapat mengurangi produksi ASI. Nah ini karena ada estrogennya ya, tadi sudah pernah dijelaskan kalau misalnya estrogen juga dia menghambat pengeluaran hormon untuk menghasilkan air susu. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Itu salah satu kelemahannya. Nah, ini pil darurat. Pil darurat ini berisi hormon sintetik dosis tinggi. Cara kerjanya dia menghambat ovulasi atau menghambat pengeluaran sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Siapa yang bisa meminum pil darurat? Kondisi yang seperti apa? Kalau lupa menggunakan kondom saat berhubungan seks, kondomnya rusak, atau lupa menggunakan metode KB biasa. Nah, ini yang terakhir kalau pada korban pemerkosaan, di mana dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Ini biasanya terjadi pada korban-korban pemerkosaan. Ini bisa diberikan pil darurat. Minumnya kapan pil darurat? Ini biasanya diminumnya efisien tuh 3 hari, maksimal 3 hari setelah melakukan hubungan seksual. Jadi makin cepat makin baik. Karena kalau misalnya udah lewat dari situ ya takutnya sudah terjadi pembuahan. Kalau sudah terjadi pembuahan ya nggak berguna juga ini pil darurat. Karena pil darurat bukan untuk bukan untuk meluruhkan atau mengaborsi hasil pembuahan. Dia hanya menghambat ovulasi. Kalau sudah terjadi pembuahan ya ini tidak akan efektif. Makanya semakin cepat minum, makanya kan kadang-kadang suka disebut morning after pill ya. Jadi diminum 1 hari atau paginya setelah berhubungan seks gitu. Nah, ini tidak bisa diminum terus-menerus, tidak bisa dijadikan rutin karena dosis yang ada di dalam pil daruratnya tinggi gitu. Jadi kalaupun mau diminum terus-menerus lebih baik diganti dengan kontrasepsi yang lebih aman, misalnya kontrasepsi pil atau mungkin IUD ya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah implan atau susuk, ini udah jarang ya. Ini kontrasepsi yang berisi hormon progesteron. Dia bentuknya nih seperti tabung 4 cm dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas. Cara kerjanya itu implan yang berisi progesteron itu akan mencegah ovulasi, menebalkan lendir di mulut rahim, dan menipiskan dinding rahim. Ini menipiskan dinding rahim ini tidak akan memberikan menstruasi ya artinya. Jadi selama pemakaian implan jangan kaget kalau misalnya nggak mens gitu ya, karena memang salah satu cara kerja dari hormon progesteron.
Nah, ini keuntungan dan kerugian atau positif negatifnya menggunakan implan. Positifnya dia efektif dan aman. Kedua, dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Nah, ini cocok untuk pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu lama. Selain spiral, ini juga bisa digunakan implan karena bisa sampai 3 tahun sampai 5 tahun. Ini mengurangi nyeri saat haid. Ini karena pengaruh hormon progesteronnya. Dia dapat mengurangi jerawat, dapat digunakan oleh ibu menyusui karena hormon progesteron tidak menekan hormon hormon yang mengeluarkan air susu, dan tidak memerlukan waktu lama untuk kembali subur. Negatifnya apa? Dia nyeri dan tidak nyaman. Tapi pada saat pertama kali dipasang, setelah itu sih nggak masalah. Menstruasinya menjadi irreguler dan kadang-kadang tidak menstruasi ya. Tadi karena efek dari progesteron yang dia menipiskan sel dinding rahim. Bisa juga sakit kepala atau nyeri pada payudara, bisa terjadi perubahan mood. Nah, kalau yang ini relatif ya, tidak semuanya terjadi pada semua orang yang menggunakan implan. Jadi ini tergantung kondisi masing-masing. Jadi tidak semuanya akan mengalami efek seperti ini, hanya sebagian kecil. Dan negatifnya juga dia tidak melindungi dari penularan penyakit menular seksual. Nah, siapa yang cocok menggunakan implan? Yang cocok itu adalah wanita yang sering lupa kalau minum pil KB, karena kan pil KB diminumnya harus setiap hari konsisten dengan waktu yang sama. Kalau lupa lebih baik pakai implan. Kemudian ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu yang lama, karena kan memang sifatnya bisa bertahan sampai 3 sampai 5 tahun. Kontraindikasinya apa untuk yang implan? Ya kalau misalnya dia orang yang memiliki riwayat penyakit pembekuan darah, gangguan fungsi hati, riwayat migrain, diabetes dan hipertensi dianjurkan tidak memakai implan karena pengaruh ini hormon estrogen yang akan bisa menyebabkan efek samping yang lebih lebih berat lagi. Nah, kadang-kadang kita bisa mendengar ya mitos dari penggunaan kontrasepsi. Ada yang bilang jangan pakai KB, terutama tuh kayak KB suntik yang 3 bulan itu bisa rahimnya kering, nanti nggak bisa punya anak lagi. Maksudnya rahimnya kering di sini mungkin tidak mengalami menstruasi gitu. Ya kalau misalnya tidak mengalami menstruasi, memang itu adalah target dari pemberian hormon progesteron, karena tadi saya katakan kalau progesteron itu fungsinya untuk menipiskan dinding rahim. Jadi kalau menstruasi itu terjadi kalau dinding rahimnya menebal. Dinding rahim menebal itu tandanya dia siap untuk menerima hasil pembuahan. Tapi kalau misalnya tidak ada pembuahan yang menempel, nanti pada waktunya dinding yang tebal itu yang isinya penuh dengan darah atau pembuluh darah akan luruh. Nah, itu namanya menstruasi. Nah, kalau pada progesteron dia akan menekan supaya dinding rahimnya itu tidak menebal. Jadi kalaupun terjadi pembuahan ya tidak bisa menempel di dinding rahimnya. Nah, biasanya karena tidak ada menstruasi, orang-orang bilang nanti rahimnya kering, nggak bisa menstruasi lagi. Ya salah, karena kalau misalnya tidak KB-nya atau KB progesteronnya seperti pil KB atau suntiknya dilepas, ya bisa mens lagi. Jadi tidak benar ya membuat rahim kering. Itu hanya mitos. Yang kedua, kadang-kadang suka bilang kalau menggunakan spiral atau IUD tidak boleh olahraga berat, nanti lepas. Ya, bukan begitu. Jadi biasanya kalau ada baru pemasangan IUD, setelah pemasangan akan dilihat dengan USG posisinya. Kalau posisinya benar, jadi IUD itu memang sudah sedemikian rupa didesain sesuai dengan bentuk dan ukuran rahim wanita. Jadi
Kalau pemasangannya benar, mau bergerak seperti apapun, ya si IUD tidak akan bergeser. Makanya nanti dilanjutkan dengan USG. Spiral juga atau IUD ini juga memang penggunaannya itu harus rutin ya, dilakukan kontrol tiap tahun untuk melihat posisinya masih bagus atau tidak. Jadi memang setiap tahun harus dikontrol juga untuk melihat posisi. Selain untuk melihat posisi juga sekalian di pap smear untuk melihat pemeriksaan yang apakah ada sel kanker atau yang lain, itu udah sekalian paket biasanya kalau untuk pemeriksaan spiral. Mitos ketiga, kontrasepsi buat gemuk. Ya itu kontrasepsi zaman dulu ya, karena efek estrogennya. Kalau estrogen memang dia bukan fungsinya, tapi salah satu beberapa efeknya adalah meningkatkan nafsu makan dan juga retensi cairan atau menarik cairan, jadi kelihatan lebih mengembang karena cairannya lebih banyak ditahan. Tapi itu kontrasepsinya zaman dulu. Nah, kalau misalnya yang kontrasepsi modern sekarang sudah disesuaikan dosis estrogennya. Jadi estrogennya lebih dikurangi efeknya, dosisnya lebih dikurangi, tetapi efek untuk mencegah kehamilannya tetap ada. Efek samping untuk membuat seperti jerawat atau gemuk itu hilang atau sangat berkurang. Jadi jangan takut ya, itu hanya mitos. Sekarang jauh lebih baik dosis kontrasepsi. Demikian juga untuk kontrasepsi dibilang membuat jerawat. Nah, kalau kontrasepsi modern sekarang udah enggak. Malah banyak kontrasepsi ditambah juga untuk hormon kayak anti androgenik. Nah, ini hormon ini yang buat nggak jerawatan, terus lebih mulus malah. Jadi lebih bagus sebenarnya. Jadi ini mitos ya. Kemudian ada mitos yang sering dibilang, kalau misalnya morning pill atau kontrasepsi darurat ini bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan. Nah, ini salah besar ya. Karena memang tadi kita tahu kalau misalnya kontrasepsi darurat itu cara kerjanya untuk menghambat ovulasi atau menghambat pengeluaran sel telur. Jadi nggak yang lainnya gitu. Kalau misalnya sudah terjadi pembuahan atau kehamilan, ya tidak akan ada efeknya si kontrasepsi darurat ini. Jadi salah besar kalau misalnya morning pill bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan. Itu beberapa mitos dalam masyarakat ya. Nah, ini saya hanya mau share kalau di Hong Kong ada ada website familyplan.org.hk. Ini ada dalam bentuk bahasa Indonesianya juga ya. Ini kalau kita lihat misalnya kita mau pasang kontrasepsi, ini harga-harganya bisa dilihat di mana aja lokasinya. Ini mungkin kayak Posyandu kali ya. Ini lokasinya ada di Wan Chai, di Wong Tai Sin, di Tsuen Wan. Ya, bisa dilihat nanti di website-nya lebih lanjut. Ada bahasa Indonesianya juga, jadi nggak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab atau memberikan pencerahan pada teman-teman tentang apa saja kontrasepsi itu dan bagaimana kegunaannya. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Feby. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari penjelasan Dr. Feby tadi. Cukup lama tapi memang banyak sekali, harus rinci ya ilmu-ilmu yang diberikan biar kita jelas menerimanya, dan ternyata banyak mitos-mitos yang selama ini kita ketahui itu tidak benar. Oke, untuk mempersingkat waktu kita buka saja untuk pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan untuk Dr. Feby dari Mbak Kutari. Dokter, apakah KB suntik ada efek untuk kesehatan tulang belakang? Ada yang bilang bisa menyebabkan tulang keropos. Kebetulan saya pakai KB suntik semula 3 bulan sekali, tetapi saya malah mengalami pendarahan yang berbulan-bulan dan akhirnya ganti KB suntik 1 bulan sekali. Bagaimana nih dok menurut ini? Apakah ini salah satu efek samping atau mitos atau apa? Ya,
kembali lagi kalau misalnya memang ada yang bilang hormon pemberian kontrasepsi yang ada hormonal itu terutama estrogen dia memang mengurangi densitas dari tulang. Jadi lebih bukan lebih kropos, jadi lebih lemah gitu karena densitas atau kepadatan tulangnya jadi berkurang. Cuman kalau misalnya dihentikan ya nanti normal lagi gitu. Makanya kenapa dikonsultasikan lagi ke dokter mana yang lebih baik karena di saat sekarang itu jauh lebih baik dibanding yang dulu. Makanya dari tadi saya kasih tahu sekarang tuh udah canggih banget. Jadi penelitian terus berlangsung. Jadi hormonnya dikurangin, mana yang efeknya jelek dikurangin, tetapi efek untuk mencegah kehamilannya tetap diperbesar gitu. Jadi jangan takut. Oleh karena itu tetap konsultasi ke dokter biar kita bisa tepat memilih yang bagus buat kita. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya untuk Mbak Gutari. Ini ada lagi dokter. Maaf ya kelamaan tadi. Nggak apa-apa. Saya mau nyekatnya, mau mutusnya juga bingung karena ya, tadi semuanya saya penting. Chat. Ini baru kelihatan chatnya. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa. Ini kalau untuk yang ini ya tadi, untuk suntiknya tadi, apakah KB suntik itu bisa digunakan secara terus-menerus atau dalam periode tertentu harus ganti, Dok? Nah, makanya kalau misalnya, kan kembali lagi ya, kalau misalnya untuk pemilihan kontrasepsi kan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya mau jangka lama, jangka waktu yang agak lama, alangkah lebih baiknya penggunaannya lebih ke IUD gitu. Jadi atau ke implan. Jadi lebih aman IUD, lebih di Hong Kong lebih gampang IUD gitu dibanding menggunakan yang suntik gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, coba saya cek lagi, dokter. Nanti kalaupun masih agak bingung juga kan bisa ini ya. Bisa cek di Facebook ya. Nanti saya akan coba bisa di Facebook. Kalau misalnya karena kan diburu waktu. Diburu waktu. Oke, ya. Oke, ya udah. Ini kalau gitu sekarang sambil ini belum ada lagi, dokter. Sambil menunggu pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita bacakan kuisnya, Mbak Ibu Anas? Kuis untuk yang berhadiah, ya. Ini ada kuis yang bisa dijawab dari teman-teman. Untuk nanti hadiah, ada pertanyaan. Nah, dari kuis ini kita minta partisipasi dari teman-teman. Nanti siapa yang raise hand yang paling pertama bisa jawab. Dan nanti jawabnya pada saat saya tunjuk untuk menjawab, memberikan opininya, di unmute ya nanti ya. Tolong saya dibantu untuk melihat siapa yang raise hand pertama ya. Ini pertanyaannya. Saya minta opininya, mau dilihat benar-benar mendengarkan apa enggak nih dari peserta. Ini ada seorang Bapak L namanya. Kewajiban saya sebagai suami adalah mencari nafkah. Jadi Bapak L ini merasa dia bekerja untuk keluarga. Begitu pula istri, kewajibannya mengurus anak dan suami. Jadi kalau istri tidak mau hamil lagi, jadi dia harus pakai kontrasepsi. Jadi menurut Bapak L, yang perlu pakai kontrasepsi itu adalah istrinya, karena yang hamil istrinya. Bagaimana opini teman-teman? Siapa nih? Coba Shirley, silakan. Selamat malam. Tadi Bapak L intinya itu untuk masalah kontrasepsi itu diserahkan kepada perempuan, dan ini seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi itu tidak bagus ya. Saya tidak boleh, karena masalah kontrasepsi, masalah hubungan seks atau masalah apapun itu adalah hubungan antara suami dan istri, dan harus dilakukan komunikasi antara keduanya. Jadi bagaimana baiknya ke mereka komunikasi itu tetap yang penting. Jadi apa yang dilakukan Bapak L ini sebaiknya jangan dilakukan
kepada kita atau kepada mereka seperti itu. Sebaiknya jika ingin melakukan kontrasepsi atau apapun itu dilakukanlah komunikasi di antara suami dan istri, siapa yang lebih enak atau lebih fongpin untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut, entah itu sang suami atau istri, ya tergantung dari keputusan mereka berdua seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sherly pertanyaannya, jawabannya, opininya. Ternyata Sherly benar-benar cermat dalam mendengarkan ya, dan bisa memberikan opini dengan baik. Dan nanti untuk hadiahnya dari tim Peduli Kasih akan menghubungi Sherly. Oke, ini ada siapa lagi yang mau memberikan opini? Ada 2 hadiah nih untuk opini, 2 opini nih. Untuk yang pertanyaan pertama. Ada lagi yang mau angkat tangan? Raise hand. Ada yang mau hadiah lagi nggak? Apa yang mau dikatakan kepada Bapak El nih, opini teman-teman? Kalau Bapak El mengatakan bahwa kontrasepsi itu harus dilakukan oleh istrinya, jadi bukan tanggung jawab Bapak El. Karena Bapak El merasa yang hamil istrinya. Kalau memang nggak ada, ya udah kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kuis untuk pertanyaan yang kedua, boleh di-share, Ibu Anas? Atau saya bacakan? Sebentar. Nih, pertanyaan kedua ganti giliran ibu-ibu nih. Ada Ibu S. Ibu S, biasanya saya menggunakan kontrasepsi di Indonesia. Suami tidak mau tahu dan tidak tahu ada alat atau metode kontrasepsi untuk laki-laki. Jadi suami itu udah nggak tahu kalau ada kontrasepsi untuk laki-laki. Tapi memang lebih baik begitu. Kalau suami tahu dan menggunakan kontrasepsi, Ibu S jadi merasa khawatir karena suami jadi bebas selingkuh karena merasa tidak bisa menghamili. Apalagi Ibu L merasa jauh. Nah, kalau melihat kekhawatiran Ibu S ini, bagaimana opini teman-teman dengan apa yang dikatakan Ibu S ini? Dia takut kalau suaminya sampai tahu ada kontrasepsi untuk laki-laki dan suaminya menggunakan itu akan disalahgunakan. Ada yang mau memberi opini? Silahkan angkat tangannya. Siapa yang mau raise hand? Kira-kira untuk teman-teman bagaimana pendapatnya? Ini kebetulan pas banget nih untuk teman-teman yang ibu-ibu yang bekerja migran meninggalkan suami dan keluarga di Indonesia. Apakah setuju kalau suaminya yang menggunakan? Ada yang raise hand? Belum ada ya? Oh, ada. Silakan, Ibu Ilyas Nur. Silakan di-unmute dan memberikan opininya. Yang pertanyaan kedua ada 2 orang juga ya untuk ininya. Silakan Ibu Ilyas. Ya. Malam. Ya, tadi mendengarnya sambil ngomong bayi, jadi kurang fokus. Tapi ini opini saya sendiri yang ada dalam hati sendiri gitu. Kalau saya namanya suami istri itu pasti saling trust ya. Saling trust mengenai alat kontrasepsi memang kalau ingin punya anak laki tadi ya memakai yang alat kontrasepsi untuk perempuan itu, bukan vasektomi untuk laki-laki itu kan nanti tidak bisa punya anak laki. Jadi saling trust saja, kita ngomong berdua sama suami istri itu mesti ngomong. Memang dalam saya sendiri pribadi memang lebih baik perempuan yang memakai kontrasepsi itu. Mungkin untuk berhubungan pun akan lebih
memuaskan gitu loh, maaf. Akan lebih memuaskan begitu, memuaskan laki-laki gitu, walaupun perempuan pun juga. Jadi saling trust gitu. Saya enggak setuju kalau apa itu kami dituduh nanti bisa selingkuh untuk yang lain gitu ya. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Ilyas, bagus sekali opininya. Jadi rasa saling percaya itu tadi termasuk apa namanya? Jadi tanggung jawab bersama ya Mbak ya. Jadi kalau udah saling percaya dari siapa aja yang pakai kontrasepsi, oke. Iya. Ini siapa yang kedua ini yang resign? Mbak Kutari. Mbak Gutari. Oke. Silakan Mbak Gutari. Terima kasih waktunya. Begini, kalau menurut saya ya, saya tidak akan istilahnya tidak akan pernah memaksa suami saya untuk melakukan kontrasepsi. Dari dulu memang saya tidak suka, bukan karena masalah takut kalau saya tinggal dia selingkuh ataupun apa, tidak, karena bagaimanapun juga apa ya, untuk masalah kontrasepsi ini memang dari dulu saya yang siap. Dan untuk masalah jauh atau tidaknya itu saya serahkan istilahnya kepercayaan lah. Kalau memang sifatnya seorang laki-laki itu selingkuh, ya pakai apapun, nggak pakai apapun ya tetap selingkuh. Tapi kalau lelaki itu bisa dipercaya, kalau kita istilahnya tidak pakai kontrasepsi ataupun pakai ya, tetap bisa istilahnya menjaga amanah kita meskipun kita ini saling berjauhan, begitu menurut saya. Oke. Terima kasih Mbak Gutari opininya. Apapun opininya bebas kok. Jadi apapun opininya, nggak ada yang benar, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang salah. Semuanya benar. Semuanya benar karena itu opini masing-masing. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang kita buka lagi untuk pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Facebook sepertinya. Ya, ini dari ada Facebook pertanyaan. Ya. Jadi dibilang Dokter Febri, saya mau tanya dari tadi menjelaskan di kontrasepsi yang sekarang berefek bisa mengurangi jerawat. Kontrasepsi apakah itu? Nah, biasanya maksudnya sejauh ini yang terbukti adalah kontrasepsi pil KB yang kombinasi mengandung estrogen dan progesteron atau progestin. Ada namanya nama isinya atau dagangnya tuh drospirenon. Cuman untuk mendapatkan itu harus kembali berkonsultasi pada dokter kandungan atau dokter umum karena itu memerlukan prescription atau resep gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi itu pil KB kombinasi drosperidon. Jadi kombinasi antara estrogen dengan progesteron atau progestin gitu. Ya, itu Mbak. Oke. Bu Tiwi. Oh, ini ada lagi nih dari Ani Elizabeth Sinaga. Apakah vasektomi dapat menyebabkan kanker prostat pada pria? Sebab si sperma pada akhirnya diserap tubuh seperti yang dokter sebutkan. Tidak akan memberikan efek kanker prostat. Dia akan tetap seperti biasa, jadi nggak ada hubungannya kalau misalnya sel spermanya diserap oleh tubuh. Kalau diserap oleh tubuh ya nggak masalah, nggak ada efek apa-apa. Dan tidak juga akan menyebabkan kanker prostat karena penyebab kanker prostat tuh beda, bukan karena sel sperma yang sperma yang diserap gitu. Jadi jawabannya tidak menyebabkan kanker prostat. Terus ada dari Atan Christian Action. Dok, jika tidak mengikuti KB lalu tidak datang bulan sudah 1 tahun, itu lebih baik bagaimana ya dok? Diperiksakan ke dokter obgyn atau dokter kandungan karena penyebab dari tidak menstruasi itu banyak.
bisa karena apa namanya, mungkin kehamilan, tapi ini kan sudah 1 tahun, jadi harus dilihat bagaimana di apa, di rahimnya ada apa gitu, atau di indung telurnya ada apa. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mulai dari USG pelvis, atau akan mengecek juga darah kalau memang diperlukan untuk hormon-hormon tertentu seperti progesteron, estrogennya, bagaimana kandungan dari di dalam darah begitu. Oke. Bisakah alat kontrasepsi spiral alatnya bisa lepas dari tempat seharusnya? Bisa lepas kalau misalnya pada waktu pemasangan tidak tepat. Oleh karena itu tadi saya kasih tahu kalau biasanya pas pemasangan itu akan dilanjutkan dengan USG. Jadi diketahui benar, oh ini memang pas gitu pemasangannya. Gitu. Kalaupun tidak pas nanti akan dilakukan pemasangan ulang karena nggak terlalu nyeri juga untuk hanya tidak nyaman. Gitu. Apakah pengaruh juga dengan rokok? Iya, maksudnya ada beberapa kontrasepsi yang tidak cocok untuk perokok berat. Contohnya kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron karena ya itu tadi saya sudah menyebutkan kalau misalnya merokok adalah faktor resiko untuk terjadinya penyakit lain, contohnya stroke. Nah, dengan progesteron ini dia juga akan memicu atau memperberat kondisi sehingga dapat menyebabkan terjadinya stroke, serangan jantung gitu. Jadi lebih cepat lah, membuat lebih cepat karena faktor resikonya udah ada yaitu merokok. Ya, gitu. Semoga bisa menjawab. Ya, sepertinya tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya. Ada ini. Di atas tuh yang kelupaan minum pil KB sebaiknya baru mulai atau dilanjutkan. Mana tuh? Dari Shirley. Dari Ada. Shirley ya, dari Shirley. Oh, Ingrid. Shirley. Oh, Oke. Kelewat. Itu tergantung ini ya, pil KB-nya ya. Pil KB-nya kan tadi ada macam-macam ya. Ada yang pil KB kombinasi atau pil KB yang mini pil atau yang isinya cuma progesteron. Jadi intinya kalau misalnya sudah terlambat, saya ngambil contohnya pil mini atau pil yang isinya progesteron. Kalau misalnya terlambat kurang dari 12 jam, misalnya nih contoh dia harusnya minum jam 7 pagi, totonya kelupaan sampai jam 10 pagi gitu, jadi telat 3 jam, langsung minum nggak apa-apa. Kemudian hari berikutnya jam 7 lagi gitu, itu nggak apa-apa asal tidak melebihi 12 jam. Kalau misalnya lebih dari 12 jam biasanya ini karena tergantung dari pilnya ya. Jadi macam-macam. Tapi biasanya kalau misalnya lebih dari 12 jam, hari berikutnya kita minum 2 pil. Kemudian lusanya minum 1 pil kembali ke waktu seperti biasa. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah lama seperti 5-7 hari nggak minum, ya itu udah harus mengulang lagi gitu. Karena efeknya dari awal. Iya, karena efeknya sudah nggak ada karena dosis tadi saya udah bilang pil KB itu dosisnya hanya 24 jam gitu. Jadi kalau udah kelewatan berapa hari ya nggak ada efektivitasnya lagi. Jadi kita harus mengulang lagi gitu. Tapi itu tergantung dari pil yang diminum ya. Jenisnya apa. Kembali lagi harus dikonsultasikan karena saya kan ini kan hanya gambaran besar karena detailnya dokter yang memeriksa yang mengetahui. Jadi bagaimana cocoknya kelanjutannya. Semoga bisa menjawab. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Saya rasa udah Bu, ini ya. Bu minta waktu Ya. 1 menit bisa nggak?
Dokter, saya mau tanya ini boleh nggak nanti aku pingin screen-nya tadi kan sempat tak screenshot di HP-ku. Boleh nggak nanti aku up di media sosial yang ini terkait berapa sih masalah KB, berapa harganya KB dan di mana itu loh yang Oh dua iya, yang boleh. Itu ada di ini Oh kok. ya, Iya, Ada karena di bawah itu kan saya iya. kasih websitenya. Boleh dilihat. Iya, itu. Makasih karena Silakan. harus izin dulu. Iya, Teman-teman itu silakan. banyak yang bertanya, terus ya saya nggak bisa jawab gitu. Terima kasih. Silakan. oke, boleh. Oke, Makanya tadi saya tampilkan kali aja ada berguna gitu. Pasti berguna, dokter. Pasti berguna. Oke, saya rasa sudah cukup malam ya, udah melebihi dari target. Kita tutup aja untuk malam ini. Terima kasih untuk Dr. Feby yang Sama-sama. telah banyak memberi ilmu untuk kita. Terima kasih juga dengan Ibu Vivi yang telah memberi penjelasan kepada kita. Terima kasih kepada Ibu Anas, Ibu Pritia sebagai host yang sudah sangat membantu menjadikan webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah dengan sabar dan telaten mendengarkan dan mau berpartisipasi untuk acara webinar ini. Semoga acara ini bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, perlu dikasih kesimpulan nggak nih? Untuk kesimpulannya tadi teman-teman saya rasa sudah jelas sekali dari Dr. Feby ya, dijelaskan bagaimana perlunya menggunakan kontrasepsi itu untuk lebih amannya. Kita harus konsultasi dulu apa manfaatnya. Jadi untuk kontrasepsi mana yang lebih tepat untuk kita masing-masing, setiap orang berbeda. Makanya lebih baik konsultasi untuk ke dokter yang lebih ahli. Dan kesimpulan dari Ibu Vivi, kontrasepsi adalah bukan kewajiban satu pihak saja, tapi itu adalah tanggung jawab bersama dari suami dan istri. Entah siapa yang mau menggunakan kontrasepsi, sebaiknya diputuskan secara bersama oleh suami dan istri. Saya rasa itu saja untuk kesimpulan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Feby dan Ibu Vivi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita. Saya rasa cukup sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita tunggu untuk webinar selanjutnya, untuk kelanjutan dari webinar ini nanti, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Perlu foto Jangan bersama kita nggak, foto Bu? dulu. Ya, kita Oh foto ya.